Baiklah kepada adik-adik semua dimanapun Anda berada, semoga tetap fit untuk menghadapi sesi yang kedua. Perlu belajar itu butuh niat agar kita bisa memahami sesuatu. Jadi kita dibukakan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi dari siapapun yang mengajar. Karena walaupun yang mengajar itu adalah seorang profesor sekalipun, kalau adik-adik tidak membuka hati dan pikiran untuk memahami, ya semua pembicaraan itu tidak akan ada gunanya. Jadi siapapun yang mengajar, apapun materi yang diajarkan, kalau kita niat belajar, maka usahakan semaksimal mungkin untuk menyerap yang disampaikan tadi. Nah, itu pengantarnya. Kepada Anda, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi yang kedua kita pada malam hari ini, seperti biasa kita belajar sosiologi, cuman ini diarahkan untuk pola kebutuhan, bukan hanya penguasaan materi, tapi juga untuk kebutuhan pola-pola soal-soal sosiologi di pola-pola soshum, sosial humaniora. Tentunya adik-adik semuanya sudah dengar membaca beritanya bahwa tahun ini kita kembali ke pola dasar atau ke pola awal yang UTBK yang dulu. Bahwa sekarang ini ada namanya sosial humaniora. Bagi yang belum paham, sosial humaniora itu pertama, tes yang pertamanya adalah ekonomi. Ekonomi itu gabungan dari teori ekonomi, ekonomi metri, dan akuntansi. Jadi yang kita tahu sekarang, sebelum nanti ada kepastian lebih tegas, jumlah soalnya 15, tetap 15 soal. Tapi untuk ekonomi akuntansi itu gabungan dari 3 teori ekonomi, ya teori-teori ekonomi, terus ekonomi metri itu penggunaan matematika di dalam ekonomi. Nah, kemudian satu lagi adalah akuntansi. Jadi persebaran soalnya 5, teori ekonomi, hitungan ekonomi atau ekonomi metri, dan akuntansi. Kemudian ada geografi, ada sejarah, dan ada sosiologi. Kalau sejarahnya seperti biasa dibagi menjadi sejarah nasional dan sejarah dunia, gitu ya. Kalau sosiologinya ada kurang lebih 18 bab, tapi 18 bab itu nanti akan diwakili oleh 15 soal. Kalau sejarah itu kalau lengkapnya kurang lebih ada 23 bab, tapi tetap dirangkul menjadi hanya 15 soal. Nah, harapannya kita setelah program ini selesai, kita berharap adik-adik nanti minimal bisa mengerjakan separuh atau minimal 2/3 dari soal-soal yang akan diteskan pada waktu ujian yang sebenarnya. Nah, itu pengantar dari saya. Untuk hari ini kita akan belajar sosiologi kembali. Di soal ini, di soal nomor 1, di nomor tadi ada kata-kata objek kajian sosiologi. Jadi mintanya objeknya gitu ya. Nah, kita pernah belajar dulu, terutama yang sudah lama, bagi teman-teman yang baru mungkin bisa mendengar teorinya dalam bahasa dan pendekatan saya, tapi pasti saya berusaha untuk tidak terlampau jauh dari bahasa-bahasa formalnya sosiologi. Jadi kalau kita bicara sosiologi itu, kita selalu bicara tentang manusia. Nah, tapi manusia yang bagaimana gitu ya, manusia sendiri tentunya kalau secara fisik diajarkan di ilmu biologi, nanti pendalamannya di ilmu kedokteran. Tapi ini kita mau manusia, kalau sosiologi itu manusia yang berhubungan dengan hubungan sosial. Jadi kalau kita bicara sebagai ngomong manusia dan hubungan sosial. Nah, ini adalah bedanya sosiologi dengan ilmu-ilmu lain. Jadi yang dibahas adalah hubungan sosial. Hubungan sosial. Itulah beda dasar antara sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya, manusia dan hubungan sosial. Nah, itu yang dibahas di dalam sosiologi. Tapi karena yang diminta objeknya apa? Objeknya manusia dan hubungan sosial. Jadi manusia dan hubungan sosial ini termasuk adalah akibat daripada hubungan tersebut. Akibat dari hubungan sosial itu. Jadi kalau kita bicara sosiologi kita bahas manusia, tapi dalam aspek hubungan sosial mereka. Manusia punya tingkah laku, ini hubungan antar manusia yang lain dan akibat dari peristiwa dari hubungan sosial itu. Nah, itu adalah yang dibahas di dalam ilmu sosiologi, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal ini itu teori dasarnya manusia, hubungan sosial dan akibat
akibat daripada hubungan tersebut. Akibatnya kan macam-macam. Jadi akibat dari hubungan sosial itu kan bentuknya misalnya adalah kerjasama, bisa bentuknya adalah kerjasama. Kan gitu, akibat dari hubungan itu bisa kerjasama. Berarti ini sisi positifnya, kan gitu loh. Kemudian dari suatu hubungan sosial, kita kan bisa juga melihat ada sisi yang lainnya, misalnya konflik. Kan bisa konflik gitu kan ya. Nah, bisa terjadi konflik. Gitu. Konflik ini kan banyak nama lainnya, pertikaian, bentuknya bisa tawuran, bentuknya bisa peperangan, bisa juga pemberontakan. Jadi ada kerjasama, ada konflik. Nah, tentunya dari konsep-konsep ini, ya kan butuh jalan keluar. Nah, jalan keluarnya adalah proses yang kita sebut dengan kata, dalam sosiologi itu namanya adalah akomodasi. Kalau ada yang rajin mendengarkan, sosiologi itu menawarkan kurang lebih 12 cara, ya kurang lebih 12 cara untuk menyelesaikan pertikaian yang kita sebut dengan akomodasi. Karena akomodasi ini adalah proses untuk menyelesaikan, menghindari ya konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Nah, jadi ini yang disebut dengan kata-kata objek kajian. Jadi objek kajian sosiologi itu pola dasarnya ini manusia, hubungan sosial, dan akibat dari hubungan tersebut. Akibatnya ini kan jangan lupa bisa positif, bentuknya kerjasama, bisa konflik yang negatifnya tadi kan. Nah, kemudian jalan keluar atau alternatif yang diberikan oleh ilmu sosiologi kalau terjadi konflik-konflik tadi, besar kecil, kelompok atau individu dalam kawasan yang luas, sempit, atau dalam tempat yang terbatas. Nah, jadi kalau kita perhatikan di soal itu, kita perhatikan di sini yang berhubungan dengan hubungan sosial. Ini nomor 1. Di sini kata-kata yang bermakna sosiologinya adalah protes. Satu protes. Nah, kalau di nomor 2 ini kita lihat ya, kalau di nomor 2 itu ini kan lebih cenderung kepada pendekatan sejarah. Karena situs itu berhubungan dengan pendekatan sejarah. Ada sosiologinya, ada kalau yang dibahas kehidupan masyarakat pada saat itu. Tapi yang dibahas ini adalah konsepnya yang diminta di soal ini, diminta adalah pertama situs gitu ya, berbentuk candi, peninggalan dari kerajaan yang beragama Buddha. Jadi ini pendekatan sejarah. Kemudian nomor 3, di sini ada kata-kata persaingan, itu bahasa sosiologi, jadi ada persaingan. Kemudian di sini ada kata-kata simpati, nah itu juga sosiologi. Jadi kalau di nomor 1, kata-kata sosiologinya protes, gitu ya. Akibat dari suatu peristiwa yaitu terendam lumpur, tapi kata-kata sosiologinya adalah protes. Nah, sedangkan di nomor 2 ini dia tidak mengandung unsur sosiologi karena situs atau candi, kemudian kerajaannya kerajaan dari kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang dibahas adalah kehidupan sosial masyarakat pada kerajaan Buddha pada saat itu bisa mengandung sosiologinya. Jadi di sini dia mengandung lebih kuat kepada unsur sejarah. Kemudian yang nomor 3, di sini ada kata-kata aksi demonstrasi, satu kan. Terus di sini ada UMR, upah minimal regional. Satu lagi adalah bahan bakar minyak. Jadi di sini kalau dibanding di kalimat nomor 4 ini, 1 mengandung sosiologi, tapi 2 istilah-istilah ekonomi. Jadi 1 bernilai sosiologi, kemudian 2 bernilai ekonomi. Karena sosiologinya cuma ini demonstrasinya tadi, menyatakan ketidakpuasan, menyatakan ketidakpersetujuan, itu sosiologi. Tapi waktu dia bilang kenaikan UMR, upah minimal regional, itu adalah ekonomi. Terus bahan bakar minyak itu kan adalah, kalau dalam bahasa geografi kan namanya energi atau sumber bahan galian kategori A. Kategori A itu adalah energi vital, karena merupakan sumber energi. Jadi dia yang berbau sosiologinya cuma 1 dibanding 2 yang berbau ekonomi dan berbau geografi. Nah, maka yang ini tidak bisa dikategorikan ke dalam konteks sosiologi. Karena yang berikutnya, naiknya harga beras, naiknya harga beras, harga ekonomi. Kan gitu ya. Kemudian petani gagal panen. Nah, gagal panen itu kan berbau geografi, kalau ilmunya tentunya biologi.
karena diserang hama, jadi berhubungan gangguan kepada bidang pertanian. Nah, jadi yang udah pasti benar, benar-benar sosiologi karena berhubungan dengan hubungan sosial adalah yang pertama nomor 1 pada kata protes. Nomor 2 udah jelas tadi kan salah, ini lebih cenderung kepada sejarah. Nomor 3 di sini ada kata persaingan dan simpati. Ya, nah itu adalah sosiologi. Jadi 1-3. Nemu enggak? Nah, terus antara 4 sama 5 kita cek kalau di nomor 4 tadi 1 demonstrasinya sosiologi, kenaikan harga, kenaikan upah itu kan ekonomi. Kenaikan BBM juga ekonomi. Jadi 1 sosiologi, 3, 2 ekonomi. Kalau di nomor 5 harga ekonomi, kemudian panen gagal itu kan biologi gitu ya. Tanaman dapat gangguan itu juga biologi. Jadi di sini di nomor 5 ini kita cuma melihat ada unsur ekonomi, geografi, dan biologi. Tidak ada unsur sosiologinya. Kalau di nomor 3, kalau di nomor 2 ini memang masih ada sosiologinya, kemudian ekonomi dan ekonomi. Maka kalau kita disuruh memilih, mau nggak mau adalah yang berbau sosiologi adalah 1, 3, dan 4. Nah, itu penjelasannya. Itulah sebabnya di nomor ini diputuskan yang lebih cenderung berbau hubungan sosial adalah nomor 4. Saya ulang tadi, di nomor 1 bahasa sosiologinya protes. Di nomor 2 itu sejarah. Di nomor 3 di sini ada persaingan dan ada simpati. Simpati ini yang berpengaruh terhadap proses interaksi. Jadi kalau persaingan itu kan bisa positif, bisa negatif, bisa vertikal, bisa horizontal. Di nomor 4 yang berbau-bau sosiologinya adalah demonstrasi. Ekonomi, tapi tetap dibanding nomor 5 ini semuanya adalah ekonomi, geografi, dan biologi. Nah, maka kita tetap harus memilih 1, 3, dan 4. Itulah sebabnya kenapa jawabannya C. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas, adik-adik boleh komen, boleh komentar, boleh bertanya. Saya ulang sedikit. Kalau ada yang ingin bertanya secara lisan, saya membuka konsultasi untuk menjawab pertanyaan adik-adik selama saya sedang tidak mengajar, selama saya sedang tidak sibuk gitu ya, maka pertanyaan akan saya jawab juga secara tulis melalui WA. Kita nggak perlu bikin grup, tapi adik-adik silakan secara pribadi kalau ada soal-soal dari sumber manapun, selama saya bisa, saya akan coba jawab dan jelaskan. Tentunya pakai bahasa lisan. Kalau ini kan kita bisa baca tulisan dan bahasa lisan. Nah, adik-adik bisa hubungin WA saya yang ingin bertanya. Ini tidak ada penambahan apapun, betul-betul hanya konsultasi saja. Bagi yang merasa perlu mempertegas jawaban. Jadi bisa hubungin saya atau tanya di WA saya 08 12 8 7 10 gitu ya. 3303. Jangan berpikir bahwa nanti ada pungut biaya tambahan, tidak. Ini gratis, bagian dari bentuk pelayanan karena saya bertanggung jawab terhadap penguasaan materi adik-adik karena kita berharap kita semuanya bisa lulus di tahun ini, gitu ya. Nah, itu tambahan penjelasan buat Anda semua. Oke, itu untuk nomor 1 maksudnya seperti itu. Kita lanjut. Nomor 2. Konsentrasi nomor 2. Nah, di sini adik-adik ketemu istilah yang dimaksud sosiologi bersifat non-etis. Jadi di balik soal ini, teorinya adalah ciri atau karakteristik. Jadi di balik soal itu maksudnya, di balik soal ini, yang jangan lupa ya, yang dipelajari itu teori di balik soal. Kalau cuma menjawab semua bisa. Benar salahnya itu tergantung penguasaan teori di balik soalnya. Jadi yang dibahas ini adalah ciri atau karakteristik dari ilmu sosiologi. Itu yang dipelajari, yang perlu dipahami di balik soal itu. Nah, maka ciri utamanya ada 4. Yang pertama, 1, dia sosiologi itu sangat berusaha untuk bersifat empiris. Bersifat empiris artinya sesuai dengan data, fakta, dan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi kalau kita bicara sosiologi, harus sesuai
dengan data, fakta, dan kenyataan, serta fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berdasarkan hasil observasi. Jadi di dalam empiris itu ada observasi. Observasi itu bagi yang lupa artinya pengamatan langsung di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang ciri yang keduanya, dia adalah ilmu yang sangat teoritis. Teoritis itu adalah bisa sebutan pelengkapnya sesuai dengan pola, sesuai dengan konsep, sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku umum yang ada di dalam hubungan kehidupan masyarakat. Jadi sesuai dengan teori. Saya sering memberikan contoh begini, buat adik-adik paham maksudnya teoritis itu. Misalnya kita diajarin agama. Hal yang paling mendasar salah satunya adalah tentang kebersihan. Maka kalau kita bicara tentang kebersihan, guru-guru agama kita atau pembimbing rohani kita akan mencari kalimat-kalimat, apakah itu peribahasa, apakah itu hadis yang berhubungan dengan kebersihan kalau ada, atau ayat-ayat yang menunjang kata kebersihan itu. Karena bersih itu artinya sangat luas, bisa kebersihan jasmani dan rohani, hidup yang bersih gitu ya. Nah, jadi bukan cuma masalah, wah rumah kamu bersih, tertata dengan rapi. Bersih itu dalam pengertian luas. Maka waktu kita bicara bersih, salah satunya ada salah satu kalimat dalam peribahasa Arab, ya semoga saya tidak salah, yaitu bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Ada yang bilang kebersihan itu bagian dari iman, ada yang bilang kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, maka di itu aja sudah bisa didiskusikan yang betul itu sebagian atau bagian. Kalau sebagian berarti setengah. Jadi kalau orang udah bersih itu berarti dia setengah beriman, telah beriman. Nah, selalu ada fakta-fakta yang bisa menyangkal kalimat itu. Ada juga yang bilang bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kadarnya berapa persen, kalau misalnya pakai statistik, hanya Tuhan yang menentukan kita tuh bersihnya udah berapa persen. Karena Tuhan adalah hakim yang paling agung, yang bisa menghakimi, menilai tingkah laku kita. Jadi kebersihan itu bagian dari iman. Maka orang-orang yang beriman akan berusaha untuk bersih. Baik itu tingkah lakunya, tempat tinggalnya, dia berusaha menjaga kebersihan lingkungannya dalam pengertian luas. Nah, sama kayak itu maksudnya sosiologi juga gitu. Kalau kamu bicara tentang suatu gejala di dalam kehidupan masyarakat, jangan ngomong sendiri, jangan pendapat sendiri. Karena bisa jadi sudah ada ratusan orang di dunia ini mengamati hal yang sama yang mungkin sedang kamu amati. Misalnya kita bicara tentang apa? Misalnya tentang penyakit-penyakit masyarakat. Nah, penyakit masyarakat itu kan adalah sebuah konsep. Penyakit itu apa? Masyarakat itu apa? Kalau gabung penyakit masyarakat itu contohnya apa? Nah, itu kan ada konsep, sudah ada orang yang melakukan definisi, memberikan batasan-batasan. Maka daripada kita berpendapat sendiri yang belum tentu setajam dan sedalam orang-orang yang telah melakukan penelitian tentang hal itu, kenapa kita nggak baca dulu pendapat mereka sebelum kita berpendapat? Artinya tolong didasarkan kepada pola-pola, konsep-konsep, hukum-hukum, teori yang bicara tentang sesuatu yang sedang kita bahas tadi. Hampir sama di agama, kalau kita bicara sesuatu, cari dulu hadis penunjangnya, dalilnya, sehingga hal itu tidak merupakan pendapat pribadi. Itu maksudnya teoritis. Jadi sesuai dengan teori dan hukum-hukum yang pernah ada di dalam ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial deh, bukan cuma sosiologi. Kenapa? Karena ilmu sosiologi itu ilmu yang sangat terbuka. Dia menerima pandangan, masukan, dan pendekatan dari ilmu-ilmu lain yang bisa memperkuat pendekatan sosiologi terhadap suatu masalah. Kira-kira gitu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kumulatif. Teori yang ketiganya adalah bahwa sosiologi itu bersifat kumulatif. Kumulatif ini bisa diterjemahkan sebagai satu proses penyempurnaan. Proses kumpulan, himpunan, penambahan untuk mencapai kesempurnaan dari suatu pendekatan sosiologi. Nah, jadi dia bersifat kumulatif itu artinya ada proses gabungan, himpunan, aglomerasi, himpunan itu pengelompokan, termasuk akhirnya di dalam ada proses penambahan-penambahan, nah agar terjadi penyempurnaan di dalam pemahaman-pemahaman di dalam masyarakat. Itu kumulatif. Nah, terakhir adalah teori yang keempatnya, dia menyebut bahwa sosiologi itu bersifat non-etis. Nah, dia mintanya non-etis kan. Nah, soal ini jangan lupa, mintanya bersifat non-etis. Nah, non-etis ini
diterjemahkan bahwa sosiologi itu, adik-adik jangan lupa bahwa sosiologi itu secara maksimal, berusaha secara maksimal untuk bersifat netral. Sosiologi itu berusaha bersifat netral, karena dia ilmu. Ilmu itu harus objektif. Objek itu bentuknya adalah kenetralan. Setelah itu tentunya bahasa lainnya adalah tidak berpihak. Tidak berpihak ke siapapun. Dia hanya berpihak agar terungkap dengan benar data-data yang terjadi tersebut. Tidak berpihak. Nah, jadi dia tidak berpihak. Nah, kata-kata netral, tidak berpihak ini akhirnya diterjemahkan bahwa sosiologi tidak bicara baik, ini bacanya baik, baik gitu ya, baik, dan buruk suatu gejala. Dia tidak bicara baik buruk, dia juga tidak bicara benar atau salah. Nah, itu maksudnya bahwa sosiologi itu bersifat non-etis, netral, tidak berpihak, tidak bicara baik buruk atau benar salah. Dia hanya berusaha menjelaskan, menguraikan suatu kejadian sosial itu sedalam-dalamnya, selengkap mungkin, ya, sehingga orang paham kenapa hal itu terjadi. Nah, pemahaman kita terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat itu menyebabkan kita memiliki, dalam bahasa keren itu, kedewasaan sosial. Karena kita paham, misalnya saya selalu menggunakan contoh ini, mohon maaf kalau yang tidak berkenan. Di dalam kehidupan sosial itu, kita akan selalu menemukan kata prostitusi. Jarang kita belajar sosiologi itu tidak menemukan kata prostitusi. Karena dalam konteks sejarah, karir, atau pekerjaan, ini adalah profesi nomor 2 tertua di dunia. Nomor satunya apa? Ekstraktif, bahwa manusia itu mengambil segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam. Itu adalah tingkah laku dasar manusia. Ekstraktif, mengambil segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam yang bisa bermanfaat untuk hidup manusia. Ternyata profesi kedua tertua itu adalah dia menjual dirinya sendiri. Menjual dirinya gitu ya. Atau menjual berarti ada harga. Kalau nggak ada harga berarti dia tidak menjual diri. Menjual itu karena ada harga. Otomatis ada penjual dan ada pembeli. Nah, ternyata prostitusi itu adalah jenis pekerjaan nomor 2 tertua di dunia. Nah, pada waktu sosiologi bicara tentang prostitusi, dia tidak akan menghakimi. Dia cuma akan menjelaskan prostitusi itu apa. Kenapa dia terjadi? Di segmen masyarakat apa dia paling banyak? Apa faktor penyebabnya? Apa pelaku-pelakunya? Siapa pelakunya? Istilah-istilah apa yang muncul di situ? Karena ada ketemu kata mami gitu ya. Ada panggilannya mami, ada papi gitu loh. Mohon maaf nih kalimatnya ada gigolo, ada PSK, ada lesbian, ada bisek, macam-macam istilah yang muncul. Nah, waktu kita ngomong itu kita cuma menjelaskan. Kita tidak mengatakan, oh itu para gigolonya akan masuk neraka jahanam. Enggak bisa. Itu bukan sosiologi, itu agama. Hanya agama yang boleh menghakimi benar atau salah. Tapi kalau ilmu sosiologi, dia hanya berusaha mengungkapkan suatu gejala secara luas, menyeluruh, dan dalam, agar masyarakat memahami hal tersebut. Nah, pada waktu memahami tadi, semoga masyarakat menjadi bijaksana. Akhirnya punya yang kita sebut dengan kedewasaan sosial. Nah, itu yang diminta oleh ilmu sosiologi, gitu ya. Jadi, kembali ke soal ini namanya ciri utama. Nah, ciri tambahnya apa, Pak? Kira-kira gitu loh. Ciri utamanya tentunya sebagai ilmu, dia harus bersifat lawannya subjektif, yaitu objektif. Nah, harus begini, nama ilmu, harus objektif. Bukan subjektif, bukan pandangan pribadi, gitu ya. Anggap aja pandangan kamu benar, ya, tapi kan belum tentu benar buat orang lain. Kebenaran itu milik bersama, tidak dimonopoli oleh golongan tertentu, apalagi oleh golongan yang berkuasa. Kebenaran itu adalah milik bersama. Jadi dianggap benar kalau dampaknya bagus buat kita. Percuma suatu dianggap benar, tapi ternyata dampaknya merusak hidup kita. Benar itu adalah milik bersama. Nah, maka dia harus objektif, bukan subjektif. Oke? Kemudian apa lagi? Tentunya karena dia ilmu, dia harus bersifat rasional. Kan lawannya rasional adalah irasional. Nah, terus ilmu sosiologi ini tentunya bagian dari ilmu sosial. Dia bukan ilmu alam, ilmu sosial. Kalau ilmu alam itu tanpa bermaksud menilai, itu harus penuh dengan kepastian. 1 tambah 1, 2. Benda jatuh ke bawah karena kena gaya gravitasi. Makin ke atas tekanan udara
Itu harus hati-hati jawabnya, tergantung di lapisan atmosfer yang mana, kan kira-kira gitu. Kemudian bahwa semua iklim itu penyebab utamanya karena sinar matahari ke bumi. Itu udah terukur semua. Nah, itu ilmu alam. Jadi kalau dia nggak pasti, dia berbahaya. Karena misalnya bayangkan ada ilmu arsitektur. Salah hitung, ya bangunannya miring. Ada orang teknik sipil, adukan semennya kurang pas. Maka bangunan jadi cepat roboh, jadi cepat lentur, jadi cepat rusak tembok-tembok campuran semennya tadi. Jadi ada perbandingan sudah diukur tergantung jenis semen dan jenis pasirnya, kadar airnya berapa, benar-benar diukur, harus pasti. Kalau nggak salah, kalau salah ya bangunannya rusak nanti, tidak sesuai dengan waktu umur bangunan yang direncanakan. Suatu bangunan itu minimal dalam konteks biasanya standarnya 20 tahun. Jadi kalau belum 20 tahun sudah rusak, berarti standar bangunan itu di bawah ketentuan. Nah, itu kan ilmu alam, itu pasti banget. Ilmu sosial tidak. Di balik ketidakpastiannya itulah, di situ banyak tantangan untuk dicari pengetahuan penunjang, sehingga akhirnya makin hari orang makin paham. Paham itu tidak harus pasti, paham itu mengerti. Nah, karena mengerti, dia bijaksana, akhirnya dia punya kedewasaan sosial. Kira-kira gitu. Jadi objektif, rasional, dan sosial. Dia ada ilmu sosial. Terus dia jangan lupa, sosiologi ini adalah ilmu murni. Ilmu murni, bukan ilmu terapan. Sosiologi adalah ilmu murni, bukan ilmu terapan. Apalagi, sosiologi ini bersifat dinamis. Kan ini semua ada di ilmu-ilmu lain. Cuman jadi makanya disebut inilah ciri-ciri tambahan dari ilmu sebagai ilmu sosiologi. Dia harus dinamis. Dia dinamis. Nah, di dalam kata dinamis itu artinya dia bersifat terbuka. Kalau dia nggak terbuka, tidak mungkin dia kumulatif. Karena terbuka itu dia jadi kumulatif. Oke? Nah, itu adalah penjelasan tentang ciri atau karakteristik sosiologi 4 yang utama. Yang lainnya adalah tambahan, karena ini juga berlaku di ilmu-ilmu lain. Mana ada ilmu bilang, gue nggak objektif, semua ilmu objektif. Tapi objektif dengan kadar sesuai dengan masing-masing ilmu. Kalau di sejarah susah objektifnya, karena sangat tergantung kepada siapa penulis sejarahnya, pribadi atau kelompok penulis. Nah, sangat juga tergantung kepada sumber data yang digunakan di dalam penulisan sejarah tersebut. Jadi sejarah susah objektif, tapi berusaha semaksimal untuk objektif dengan melakukan pendekatan dan bantuan dari ilmu-ilmu lain. Itu maksudnya. Nah, jadi sudah paham? Semoga paham. Nggak paham silakan di komen. Ini ada non etis mintanya sesuai dengan tadi, non etis, netral, tidak berpihak, tidak bicara baik buruk, tidak bicara benar salah, hanya mengungkapkan semaksimal mungkin agar kita paham dan akhirnya kita punya kedewasaan sosial. Nah, itulah sebabnya di sini ada kata-kata tidak menilai suatu fenomena itu baik atau buruk. Nah, itulah sebabnya kenapa nomor 2 ini jawabannya adalah yang E. Itu penjelasannya. Oke, semoga dipahamin. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Bentar, kita bersihkan dulu yang soal ini. Yang merasa perlu silakan dicatat atau difoto biar lebih cepat, atau direkam. Ada beberapa teman suka merekam, silakan, nggak dilarang. Hak ciptanya udah kamu bayar. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3, konsentrasi lagi. Nah, di soal ini, di soal nomor 3 ini, itu banyak banget yang salah. Banyak yang salah, karena memang tergantung bagaimana kita mempersepsikan, memahami soal ini. Gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin jelaskan sedikit bedanya. Di sini kan mintanya nilai. Jadi jangan lupa adik-adik soal ini mintanya adalah nilai. Nah, dia mintanya nilai. Kalau yang tidak kelihatan, saya ganti dulu. Dia mintanya nilai. Nah, jadi kita pahamin dulu secara umum saja. Kalau detailnya bisa setengah jam sendiri. Jadi ini ada nilai. Ini ada nilai. Bagi teman-teman khususnya bukan yang dari IPS. Biar ngerti bedanya nilai sama norma. Nah, ini nilai. Yang satunya nilai itu temannya norma kalau di sosiologi. Kayak keping, logam yang tidak bisa dipisahkan. Nilai adalah temannya norma. Nah, sekarang sebagai pemahaman dasar, bagi yang lupa, nilai itu apa sih? Nilai itu adalah sesuatu. Kok jadi tambah nggak jelas, Pak? Ya, maksudnya pada kata sesuatu itu sesuatu kan? Nah, berarti dia sifatnya adalah abstrak.
Kalau konkret dia disebutin nilai itu adalah disebutin. Ini enggak disebutin. Nilai itu sesuatu. Jadi sifatnya abstrak. Nah, sesuatu yang bagaimana? Sesuatu ya. Jadi nilai itu sesuatu. Sesuatu bagaimana? Sesuatu yang ada 3 kondisi. Sesuatu yang dihormati. Sesuatu yang dihormati. Sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dianggap penting. Sesuatu yang dianggap penting. Nah, itu yang disebut pengertian nilai dalam konteks sosiologi. Terus pertanyaannya, dihormati, dihargai, atau dianggap penting oleh siapa? Oleh suatu lagi. Nah, oleh suatu apa? Oleh suatu masyarakat. Karena nilai itu adanya di dalam kehidupan manusia. Bisa secara pribadi, bisa bersama-sama. Kalau bersama-sama kan bisa kelompok, bisa lembaga, bisa organisasi, ujungnya adalah masyarakat. Nah, itu nilai. Biasanya ada yang suka salah paham gini. Misalnya ada orang bilang begini nih. Tadi aku ulangan matematika 10 nomor. Dari 10 nomor itu aku salah 2. Nilaiku 8. Nah, waktu dibilang nilai saya 8, apakah itu nilai? Bukan. 8 itu adalah simbol nilainya. Jadi bedakan antara nilai dengan simbol nilai. Kamu dapat nilai 8. Nah, nilai 8 itu adalah simbol nilainya. 8 itu simbol nilai. Nilainya di mana? Derajat penghargaan guru kamu dari 10 soal, kamu betul 8. Nah, sehingga dikasih simbolnya itu. Kalau dia mau ngasih simbolnya misalnya A atau B, ya itu simbolnya. Jadi bedakan antara nilai dengan simbol nilai. Itu yang perlu dipahamin. Terus misalnya gini juga contohnya, kamu mengarang nih, karangan kamu bagus banget, sangat terstruktur, pilihan katanya pas banget, nilai kata, rasa kata, tingkatan kata, semuanya kamu gunakan di dalam penulisan kamu tadi. Jadi dalam sisi tata bahasa, kemudian topik, kemudian konflik yang kamu gunakan di dalam bahasa karangan itu luar biasa bagus. Sampai sama guru kamu kasih nilai itu karangan A+. Udah A+ lagi. Artinya luar biasa bagus. Nah, A+ ini kan ada yang bilang ini nilai. Betul, ini nilai. Tapi A+ itu adalah simbol nilai. Nilainya mana? Penghargaan guru kamu terhadap karangan kamu tadi disimbolkan dengan A+ ini. Jadi bedakan antara nilai dengan simbol nilai. Itu yang perlu dipahamin. Oke, saya lanjutkan. Nah, akhirnya kita akan membedakan apa sih bedanya nilai sama norma. Ini kan nilai nih, bagi yang tadi belum paham. Terutama bagi yang lintas jurusan atau basicnya bukan ilmu sosial, mungkin dari ilmu alam atau dari teman-teman dari SMK yang ingin mencoba keberuntungannya di perguruan tinggi umum gitu ya. Nah, sekarang norma. Kalau nilai tadi kan sesuatu. Norma itu adalah aturan. Jadi norma itu aturan. Bahasa kerennya atau bahasa sederhananya aturan. Aturan untuk apa? Norma itu dibuat agar nilai ini bisa dijalankan. Jadi hubungan timbal baliknya gitu. Norma ada, norma dibuat oleh suatu masyarakat, itu agar nilai-nilai atau sesuatu yang dihargai di masyarakat itu bisa dijamin, bisa berjalan, bisa dihormati, bisa dihargai. Nah, itu namanya aturan. Tapi aturan apa? Ini aturannya aturan umum, bukan aturan khusus. Aturan umum. Kalau aturan khusus apa, Pak? Contohnya etika. Etika itu aturan khusus. Misalnya gini, adik-adik dapat kesempatan untuk menjenguk teman yang sakit di rumah sakit. Ada aturannya kan, harus ngikutin jadwal yang telah ditentukan. Kan kira-kira gitu. Itu khusus gitu loh. Jadi kita nggak bisa seenak-enaknya sendiri. Nah, kalau aturan umum itu kan adalah kayak semacam ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, sehingga akhirnya aturan ini ada tingkatannya. Yang tertinggi adalah norma agama. Ini yang paling tinggi. Norma agama adalah norma yang paling tinggi. Kenapa? Asumsi dasarnya norma agama itu sumbernya dari Tuhan. Ini sebutan umum ya, kita menggunakan bahasa Tuhan. Nah, Tuhan, wujudnya apa? Wujudnya kitab suci. Jadi isi dari kitab suci tidak boleh ada yang diragukan kebenarannya. Kalau ada umat beragama meragukan bagian dari kitab sucinya, maka perlu dipertanyakan. Jadi, perlu dipertanyakan artinya yang salah siapa nih, umatnya atau kitab sucinya.
Nah, jadi hati-hati dalam kalimat tadi itu sangat sensitif bahwa kita harus yakin betul 100% terhadap isi daripada kitab suci agama kita masing-masing. Pada saat kamu menemukan atau merasa ada sesuatu yang salah, maka kamu boleh dong bertanya kepada pemuka agama kita masing-masing atau kebenaran daripada kitab suci itu. Itu yang perlu dipahami dalam konteks agar kita juga beragamanya secara dewasa. Oke, sampai di situ nggak boleh lebih lanjut, nanti masuk ranah agama berbahaya. Nah, terus norma yang paling, ini kan yang paling tinggi adalah agama. Nah, norma yang paling tegas itu adalah norma hukum. Norma hukum. Oke, biasanya disebutnya law hukum. Nah, kenapa? Karena sanksinya paling tegas. Dia sanksinya paling tegas karena cuma 3 tingkatan terukur, gitu ya, denda. Kamu kalau gini dendanya segini, 100.000. Kalau gini kamu segini. Buang sampah di Jakarta, kalau tertangkap tangan ada buktinya 500.000. Parkir di tempat tidak tertentu diderek dengan denda berapa ratus ribu. Kan terukur tuh denda. Kemudian yang kedua adalah penjara. Nah, penjara atau kurungan. Kan terukur nih, kamu melakukan ini di penjara 4 bulan. Kalau gini 5 tahun, ini 10 tahun, sampai ukuran penjara seumur hidup. Jadi kalau kamu belum meninggal, ya kamu nggak keluar dari penjara itu. Nah, itu kan terukur tuh. Nah, satu lagi adalah hukuman mati. Ada yang bilang hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, ada benarnya. Tapi ada juga yang mengatakan, ya kalau kau punya, kan salah satu hak hidup kita yang paling dasar adalah hak hidup. Hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak hidup. Saya punya hak hidup. Kamu kalau datang semuanya ada 25 orang itu punya hak hidup. Nah, saya punya hak hidup, teman-teman punya hak hidup. Siapa yang memberikan hak hidup itu Tuhan pencipta kita. Jadi bahasanya HAM adalah kalau ada orang sudah dilahirkan ke dunia ini, tidak satupun orang berhak mencabut nyawa makhluk tersebut kalau bukan penciptanya. Jadi kematian kita itu karena takdir Tuhan kita, bukan karena dicabut oleh siapapun, dibunuh atau dicelakakan oleh siapapun agar hidup kita hilang. Nah, itu adalah hak asasi manusia. Jadi selama manusia itu sudah hidup dan bernyawa, maka hidup dan nyawanya yang berhak mengambilnya, mencabutnya hanya Tuhan penciptanya. Itu kalau pakai bahasa hak asasi manusia. Nah, sekarang kenapa negara kita menerima hukuman mati berlaku di Indonesia? Itu kan ada konvensi internasionalnya. Negara kita termasuk yang menyetujui pelaksanaan hukuman mati. Jadi jawabannya kira-kira gini, saya kan punya hak hidup. Adik-adik yang hadir ini kalau seluruhnya 25 kan juga punya hak hidup. Nah, saya permisalkan aja, saya punya hak hidup, tapi hidup saya sebagai makhluk hidup, saya gunakan untuk menghancurkan hidup orang lain. Misalnya contohnya pembunuh berantai. Pembunuh berantai terbesar itu berasal dari Rusia, dia telah membunuh 76 orang dalam waktu 8 tahun. Gitu ya, ada dilihat di berbagai sumber. Nah, berarti hidup orang tadi kan dia punya hak hidup, tapi hidupnya dia gunakan untuk menghancurkan hidup orang lain. Contoh lain, saya adalah seorang pengedar. Setiap hari itu saya mungkin menjual ratusan obat-obatan terlarang di dalam satu masyarakat. Gara-gara saya menjual obat-obatan tadi, bisa jadi beberapa bulan sekali atau sebulan sekali ada orang yang meninggal karena overdosis karena obat-obatan yang saya jual. Berarti hidup saya gunakan untuk menghancurkan hidup orang lain. Walaupun saya tidak melihat waktu orang itu meregang nyawa gara-gara overdosis, tapi hidup saya dengan menjual obat-obatan itu menyebabkan kematian orang lain. Kenapa saya penyebabnya? Karena kalau obat itu tidak sampai ke tangan para penggunanya tadi, itu orang belum tentu meninggal. Jadi gara-gara obat saya, dia meninggal. Nah, berarti hidup saya gunakan, hidup saya itu adalah berdampak dengan hancurnya hidup orang lain. Nah, maka atas nama hukum, hidup saya boleh diambil. Nah, di situ hukuman mati itu diterima. Ada orang menggunakan hidupnya untuk menghancurkan hidup orang lain, maka atas nama hukum hidupnya diambil untuk keselamatan hidup orang lain. Kenapa? Karena kita semua punya hak hidup. Kenapa hidup saya dihancurin sama dia? Walaupun itu kita melakukannya dengan kesadaran. Tapi kan kalau obat-obatan tidak ada di pasaran, kita kan nggak beli karena ada penjualnya kita beli. Akhirnya penjual itu mendapat keuntungan dari pembelian itu, dan itu dalam bahasa internasionalnya itu sampai miliaran dolar, bukan cuma jutaan atau puluhan juta, sampai miliaran dolar. Dan Asia Tenggara ini, khususnya Indonesia, adalah daerah pemasaran utama dari narkotika di Asia. Itu yang perlu dipahami. Nah, itu yang kita sebut dengan hukuman mati.
Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di antara hukuman yang paling tegas Tuhan ini, norma yang paling tinggi, norma agama yang bersumber dari Tuhan, dengan hukuman yang paling tegasnya ada apa? Gitu loh. Nah, itulah yang buatan-buatan manusia karena perkembangan zaman. Jadi yang muncul apa gitu ya? Nah, yang muncul itu pertama adalah pasangannya, satu di sini ada norma kesusilaan. Kesusilaan. Temannya apa? Norma kesopanan. Nah, gitu. Tentunya adik-adik sudah paham. Bedanya adalah kalau kesopanan itu sudut pandang masyarakat. Persepsi tergantung nilai dan norma yang ada di masyarakat itu. Tapi kalau nilai kesusilaan kepada sumber-sumber norma agama. Jadi kesusilaan itu lebih dekat ke agama, kalau kesopanan lebih dekat kepada pandangan oleh suatu masyarakat di satu tempat tertentu. Itu adalah yang diantara agama dan hukum. Yang lainnya apa? Nah, yang lainnya adalah walaupun tidak menggunakan kata norma, yang pertama adalah cara. Cara. Biasanya sosiologi nyebutnya usage. Nah, gitu ya. Terus yang kita hidup bersama, yaitu adat istiadat. Nah, adat ini kan biasanya disebutnya custom. Kan gitu loh. Terus ada juga yang menggunakan mores, tulisannya mores, biar gampang dipahamin. Nah, terus apa lagi? Setelah itu ada namanya, halo, lupa, yang berikutnya namanya Pokswe. Semoga saya tidak salah tulisnya. PLKWAYS. Nah, gitulah. Nah, itu adalah norma-norma yang muncul karena perkembangan tingkah laku manusia di dalam kehidupan sosial mereka. Jadi ada yang mengatur cara, ada yang mengatur adat kehidupan bersama, ada kebiasaan, dan ada tata kelakuan. Tapi yang tertinggi adalah norma agama, yang paling tegas adalah norma hukum. Nah, di antara norma agama dan norma hukum muncul nilai-nilai ini. Oke, itu gambaran yang disebut dengan bedanya nilai sama norma. Sekarang di sini ada nilai nih, nilai tambahan, ada nilai vital. Jadi saya langsung ke sini aja. Ini kan ada material. Nilai material ini artinya sama dengan nilai kebendaan, materi kebendaan. Nilai kebendaan. Nilai dominan kan mendominasi. Kalau dalam kalimat lainnya mendominasi. Jadi yang paling berpengaruh, yang dominan, yang berpengaruh, yang berpengaruh. Itu maksud nilai dominan. Nah, agama tentunya nama lain daripada nilai religi. Ya, nilai religi tadi, nilai norma agama atau nilai agama itu berhubungan dengan religi. Salah satunya adik-adik jangan lupa, kalau kita berumah tangga, kita menyusun keluarga baru, salah satu fungsi daripada keluarga itu adalah memperkenalkan nilai-nilai agama atau nilai religi atau nilai ketuhanan. Jadi kita diajarkan tentang nilai ketuhanan itu adalah pertama kali di agama, itu adalah di keluarga. Yang lain itu tambahan. Jadi itulah pentingnya kita punya pasangan hidup yang beragama. Karena kalau pasangan hidup kita kurang beragama, apalagi sampai tidak mengerti agama, bagaimana mungkin dia menularkan nilai-nilai Tuhan itu kepada istri, kepada anak, dan keturunannya. Itu maksudnya gitu loh. Maka di agama itu dikatakan, salah satu alasan terkuat kalau kamu mencari pasangan hidup, baik itu istri ataupun suami, lihat agamanya. Karena kalau istri kita adalah, bisa jadi belum tentu orang yang baik, tapi dia mengerti agama, orang yang mengerti beragama itu kesempatan untuk mendapat hidayah karena dia berdoa, beribadah itu lebih besar kemungkinannya. Bukan berarti orang tidak beragama tidak mungkin dapat hidayah, semuanya mungkin. Cuman secara teori kemungkinan, orang yang mengerti beragama, hatinya itu gampang tersentuh, perasaannya halus, dia akan berdoa, dia akan minta pertolongan, maka kemungkinan dia mendapat hidayah itu lebih besar. Kira-kira gitu maksudnya. Nah, vital ini jangan disalahartikan. Saya kasih contoh bahasa formal dari kata vital. Tolong ingat-ingat pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Itu kan pasal tentang ekonomi. Saya langsung ke pasalnya aja. Pasal 33 ayat 2 berbunyi begini. Cabang-cabang produksi yang vital. Kan kalimatnya gitu. Adik-adik boleh cek di undang-undang, ada kalimat begini. Kalau pasal 33 ayat 1 kan kalimatnya adalah perekonomian,
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, dari pasal 33 ayat 1 itu munculnya koperasi. Kalau pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang vital. Nah, jadi kalau diganti kalimatnya cabang-cabang produksi yang penting. Nah, ini vital itu artinya penting. Jadi cabang-cabang produksi yang penting yang menyangkut kehidupan orang banyak dikuasai oleh negara. Maka di negara kita ada badan usaha milik negara dan ada badan usaha milik swasta. Itu aplikasinya. Pasal 33 ayat 3 sebelum diamandemen kan cuma 3 pasal nih. Bumi, air, dan segala hal yang terkandung di dalamnya, bumi, air, dan segala hal yang terkandung di dalamnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi artinya tuh apapun yang ada di Indonesia ini, apapun bentuknya, kalau digunakan itu tujuan terakhirnya adalah untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Bukan untuk memakmurkan perusahaan asing, bukan untuk memakmurkan negara lain karena salah pengelolaan dan sebagainya, apapun alasannya. Apapun yang ada di Indonesia itu harusnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi kalau yang punya sumber daya alam kita, yang makmur adalah perusahaan asing atau negara asing, berarti ada yang salah, harus ada yang dikoreksi di pola pembangunan bangsa kita. Kenapa? Karena tadi cabang-cabang produksi yang vital, yang penting, yang menyangkut hidup orang banyak, gitu ya, harusnya adalah untuk kita sendiri. Nah, jadi kata-kata vital ini bukan dalam pengertian lain, ini artinya penting. Persepsi penting sesuatu terhadap kehidupan sosial kita. Nah, sekarang ada yang agak ribet nih, ada nilai instrumental, gitu ya. Jadi ada nilai norma instrumental, satu lagi temennya instrumental, satu lagi ada kata-kata instrumental berorientasi, ini I-nya instrumental ya, berorientasi nilai. Nah, nilai gitu. Nah, nilai ini bedanya apa? Jadi ada namanya nilai rasional instrumental, kalimat lengkapnya gitu, nilai rasional berorientasi nilai. Jadi ada dua nih cabangnya. Jadi nilai rasional instrumental, kita ingin mencapai suatu tujuan tapi memikirkan alat atau media agar tujuan itu tercapai. Karena instrumen itu artinya alat. Jadi tingkah laku yang didasarkan kepada nilai rasional instrumental. Instrumental itu alat atau medianya. Jadi kita ingin mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kita berpikir apa alat media yang pas agar tujuan itu tercapai. Contoh sederhananya misalnya, kita kan sekolah nih. Tujuannya adalah ingin lulus dari sekolah tersebut dengan nilai yang cukup. Karena kalau lulus, sekarang lulus. Karena kita nggak ada ujian nasional. Semuanya akan lulus, karena nggak ada tempat lagi buat kamu di sekolah itu. Kamu harus diluluskan. Pertanyaan, kamu lulusnya nilainya berapa? Dan kamu bisa kuliah di mana? Jadi ukuran sekolah sekarang, lulus dari SMA, kuliah di mana? Karena kalau cuma lulus, semuanya lulus. Nggak ada tempat lagi untuk kamu di sekolah itu. Karena ada ribuan orang di luar sana yang ingin masuk ke sekolah itu. Nah, agar kamu lulus, kamu harus belajar. Belajar itu medianya apa? Buku. Bukunya buku mana? Buku yang pas, yang berkualitas, yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, bukan cuma buku yang sekedar dibuat. Nah, itu namanya tindakan rasional instrumental, berpikir agar tujuan tercapai, berpikir juga alat dan media yang perlu digunakan. Berarti rasional banget kira-kira gitu. Nah, kalau yang instrumental berorientasi nilai itu agak sentimental dia. Jadi misalnya ada orang nih, kalimatnya gini contohnya. Ada orang akan menghadapi ulangan matematika udah yang ketiga kali. Jadi kalau nilai yang ketiga ini jelek, maka rata-rata dia di bawah ketuntasan. Tapi ada juga orang gini maksudnya saya ulang. Ada orang mau ulangan matematika, ini udah ulangan yang ketiga. Kalau nilai yang ketiga ini jelek, maka nilai ketuntasannya akan di bawah rata-rata. Jadi di bawah ketuntasan. Tapi kalau ulangan yang ketiga ini bagus, kalau dirata-ratakan, maka nilainya di atas ketuntasan. Kamu bayangin ulangan ketiga nih, kalau jelek, kamu nggak lulus, kalau bagus, kamu lulus. Nah, berarti kalau orang-orang yang berpikir praktis, dia akan berusaha semaksimal mungkin gimana caranya ulangan ini bagus. Bagus kan, yang penting bagusnya dulu. Nah, waktu dia ngomong bagus, kalau terpaksa akhirnya dia nyontek. Bekerja sama dengan segala apapun agar nilainya bagus, sehingga kalau dirata-ratakan nilai matematika dia totalnya di atas ketuntasan. Nah, itu kalau dia berpikir praktis. Tapi yang disebut dengan nilai rasional instrumental itu, dia berpikir nggak penting nilainya. Ini mau ulangan matematika, ya udah ulangan matematika.
Nanti kalau saya bisa, ya saya kerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan yang saya mampu. Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting saya telah mengerjakan dengan benar, sesuai dengan kemampuan yang telah saya serap dari penjelasan gurunya. Berapapun nilainya, itu nanti hasilnya. Itu bonus, yang penting saya telah belajar semaksimal mungkin, dapat nilai sesuai kemampuan saya kerjakan. Nggak pernah ada pikiran untuk bekerja sama, apalagi nyontek. Nah, berarti orang itu bertingkah laku rasional, berorientasi nilai. Nah, nilai itu maksud nilai kebaikannya. Nah, itu bedanya rasional instrumental sama rasional berorientasi nilai. Oke. Nah, itu udah cukup, semoga penjelasannya. Takut ada yang lupa gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Setiap hari yang diminta di sini Pak Jody. Pak Jody semangat banget bekerja agar bisa menafkahi istrinya dan anaknya. Artinya keluarganya Pak Jody. Sehingga dia berharap kehidupannya dia mencapai level sejahtera. Sejahtera ini ukuran ekonomi. Dan ukuran ekonomi itu ada 3 minimal. Pertama adalah terpenuhi kebutuhan, kemudian mencapai kekayaan, sejahtera, habis itu makmur. Itu ukuran ekonomi. Terpenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan, terus mencapai kekayaan. Jadi kaya itu adalah pada waktu kualitas kebutuhan mereka meningkat, kualitasnya. Kualitas dan kuantitas itu berarti kaya. Kalau sejahtera itu adalah orang yang telah bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Nah, kalau makmur itu adalah kumpulan orang-orang sejahtera. Makanya kalau ada perhatikan, tujuan negara kita itu adalah dari MIS, ya, dari MIS ini maksudnya MIS menuju MAM. Nah, ini karena dia pakai ukuran ekonomi, logikanya itu. Yang namanya pembangunan itu berhasil kalau terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini kan tadi aku mau nulis MIS dan MAM maksudnya. Bentar ya, saya benerin sedikit. Aku salah paham nanti. Nah, ini saya hapus. Saya ganti dengan kata MAM, masyarakat MIS dan MAM. Aku mau nulis itu tadi. Nah, jadi mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bukan masyarakat yang adil dan sejahtera, tapi masyarakat yang adil dan makmur. Jadi makmur itu di atasnya sejahtera. Kalau sejahtera itu sifatnya individual, kalau makmur itu sifatnya sosial bersama. Jadi kumpulan masyarakat yang sosial itu berarti masyarakat yang makmur. Jadi makmur itu makanya tujuan dari negara kita. Agar masyarakat yang adil dan makmur ini bisa terwujud, dia harus prakondisinya menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Seutuhnya itu bahasa gampangnya adalah masyarakat yang sehat jasmani dan rohaninya. Kalau sekarang ini kan secara jasmani keturunan adik-adik ini rata-rata tingginya sudah meningkat. Angkatan saya itu cuma rata-rata 160. Angkatan kamu itu rata-rata perempuannya rata-rata sudah di atas 165. Selama hidup kamu normal, jarang sakit, makanannya normal, teratur, maka angkatan kamu ini rata-rata sudah di atas 165. Jadi kita butuh kurang lebih 75 tahun agar rata-rata penduduk kita itu menjadi 65. Nah, berarti kan udah bagus gizinya kamu. Nah, berarti manusia Indonesia utuhnya udah dalam konteks fisik. Apakah mentalnya kita nggak tahu, susah ngukurnya. Tapi setidak-tidaknya kelihatan dari etika dan tingkah laku di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau ngelihat seseorang itu, jangan ngelihat fisiknya aja. Salah satunya kalau ngelihat seseorang tuh lihat bagaimana dia memperlakukan teman-temannya. Lihat bagaimana dia bertingkah laku di dalam keluarganya. Yang terakhir bagaimana dia menghormati orang tuanya. Kemudian yang tentunya lebih penting pada saat dia mendapat kepercayaan atau dapat amanah, nah dia bisa nggak menjaga amanah tersebut. Lihatnya di situ, itu adalah bentuk daripada kesehatan mental. Kalau fisik ya udah tinggi, sehat gitu kan ya. Dan ukuran-ukuran yang bisa terukur dalam bahasa-bahasa kedokteran. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sini jangan lupa Pak Jody bersemangat kan mencari nafkah. Waktu dia bersemangat untuk keluarganya. Berarti keluarganya itu penting buat Pak Jody gitu loh. Jadi Pak Jody bersemangat bekerja, bentuknya bekerja untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Intinya kan keluarganya, istri dan anak keluarganya. Berarti keluarganya itu penting buat dia. Kalau nggak penting, nggak akan dia semangat. Dia akan bekerja seadanya, gajinya seadanya. Jadi keperluan di rumah terpenuhi seadanya. Berarti keluarga itu nggak penting buat Pak Jody. Tapi karena keluarga itu penting, dia bekerja dengan semangat. Semangat itu berarti berangkat pagi, sesuai dengan jam, biar tidak ada potongan gaji, tidak diskor, tidak dapat sanksi, dan sebagainya. Sehingga bisa jadi malah dapat bonus. Akhirnya gara-gara penghasilan begitu besar, dia bisa mensejahterakan keluarganya.
Nah, berarti dari sudut pandang Pak Jody, maka saya bilang banyak yang salah karena persepsi pemahaman tentang soal ini. Dia bersemangat untuk menghormati, menganggap keluarganya penting agar sejahtera. Nah, berarti dari sudut pandang Pak Jody, keluarganya itu adalah sesuatu yang penting. Itulah sebabnya kenapa soal ini jawaban A, karena masalah kesalahannya di salah persepsi. Dia bersemangat karena dia menghormati dan menganggap keluarganya adalah sesuatu yang penting. Nah, di situ maksudnya, ya. Karena di nomor 3 ini, ya kebagian besar salah. Yang betul cuma 1, 2, 3 orang. Bayangkan dari 25 orang, yang betul cuma 3 orang. Nah, jadi yang 3 orang itu ya bisa jadi kebetulan benar, atau dia mengerti maksud arah soal ini adalah bahwa Pak Jody menganggap keluarganya adalah sesuatu yang penting yang perlu dia perjuangkan agar mereka sejahtera. Nah, itu penjelasan untuk nomor 3. Gak apa-apa, biar paham. Kita lanjut ya. Semoga sudah dicatat, jadi saya hapus dulu. Semoga lebih paham lagi sekarang. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, sekarang perhatikan soal ini. Adik-adik, tadi udah kita bahas beberapa, ada kebiasaan. Tadi udah kita bahas kesusilaan sama kesopanan. Kan ya? Adat istiadat tadi, kalau kita pakai istilah sosiologi, ini yang ini adalah kita sebut dengan custom, adat istiadat. Custom. Mohon maaf tulisannya. Terus hukum ini tadi udah kita bahas. Itu adalah law, gitu ya, law. Nah, orang dianggap melanggar hukum ya kalau dia melanggar undang-undang atau peraturan. Kan gitu. Nah, kemudian hukum ini dibagi juga bagi dua, ada hukum pidana, dan ada hukum perdata. Nah, perdata. Jadi kalau ada tingkah laku seseorang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, contoh sederhananya di Jakarta atau di kota-kota besar itu ada larangan untuk membuang sampah sembarangan. Ada undang-undang nomor 22 kalau di Jakarta. Kalau kita membuang sampah sembarangan, terus ada yang menyaksikan, misalnya bentuknya dipoto, dilaporkan kepada dinas kebersihan, ada bukti kan? Ada buktinya. Maka kamu akan didenda. Kalau misalnya didenda sebesar 500.000 kalau di Jakarta. Nah, masalahnya hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal. Jadi banyak orang-orang membuang sampah sembarangan, tidak ada yang menegur. Bahkan petugas yang harus mengawalnya tidak ada di tempat, karena nggak mungkin petugas satpol itu ada di semua wilayah. Bisa jadi itu terjadi pada saat petugas sedang tidak ada di tempat, atau mungkin sedang istirahat atau sedang ibadah. Jadi waktu kejadiannya tidak di tempat, jadi nggak ada saksi, nggak ada bukti. Tapi buktinya kota-kota besar tetap kotor. Artinya kotor itu masih banyak warga kota yang tanpa kesadaran, tidak punya kesadaran yang cukup untuk membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik lihat aja di tempat-tempat keramaian selalu banyak sampah-sampah berserakan. Nah, berarti waktu dia membuang tadi kan ada undang-undang tentang kebersihan atau peraturan. Berarti dia melanggar undang-undang. Nah, di soal ini ada nggak yang dikatakan bahwa Bu Tiwi itu melanggar undang-undang tertentu? Itu satu. Nah, jangan lupa bagi yang belum paham, pidana ini berhubungan pidana dan perdata ya. Nah, pidana ini berhubungan dengan ancaman. Oke, adik-adik kita lanjut ya. Tadi ada sedikit gangguan teknis, mohon dimaklumi. Karena komputernya sudah aktif dari pagi sampai sekarang belum berhenti, mungkin komputernya lelah gitu. Kita lanjut ya. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah terputus tadi nggak apa-apa. Intinya Bu Tiwi, kan Anda udah baca nih soalnya. Bu Tiwi ini tidak melanggar undang-undang. Karena kenapa? Di rumahnya sendiri, acaranya sendiri. Mungkin Bu Tiwi melakukan tingkah laku atau berpakaian atau berpenampilan yang kurang pantas, sehingga dipergunjingkan oleh teman-temannya sendiri. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang gaya berpakaian. Nah, kalau gaya berpakaian itu hanya masalah sopan dan tidak sopan. Bisa jadi sopan tapi kurang pantas. Nah, berarti yang dilanggar Bu Tiwi adalah masalah kesopanan. Kenapa bukan kebiasaan? Kan ini selamatan. Selamatan itu kan tidak setiap hari.
mungkin hanya dalam konteks-konteks tertentu, misalnya dalam konteks nyambut 7 bulanan, atau misalnya menyunat anak, atau menikahkan anak. Kalaupun yang paling cepat mungkin setahun sekali ulang tahun, itu kan syukuran-syukurannya. Jadi nggak bisa disebut kebiasaan, ya karena tidak dilakukan terus-menerus. Kebiasaan itu biasanya dilakukan terus-menerus yang telah menjadi tradisi dalam satu periode tertentu. Nah, gitu ya. Kalau hukum karena tidak ada undang-undang. Kenapa kesusilaan bukan dalam konteks agama yang dibahas, tapi pandangan orang-orang di sekitarnya. Ikan tadi bedanya kalau kesusilaan ukurannya agama, pantas atau tidak pantas dalam ukuran agama. Kalau kesopanan ini kan pandangan masyarakat. Kenapa ini kesopanan? Karena yang dibahas, yang membahas itu adalah teman-temannya Ibu Tiwi. Kira-kira gitu. Oke, itu penjelasan untuk nomor 4. Kalau nggak ngerti, silakan SMS. Nanti kita jawab. Kita lanjut, nomor berikutnya. Halo Danesa, apa kabar? Masih di pantai fotonya? Sekali-sekali ganti di tempat lain. Siap ya, bercanda Danesa. Kita lanjut. Iya. Sekarang nomor 5 ya, nomor 5. Karena foto Danesa dari dulu di pantai, terus nggak bosan di pantai. Nggak apa-apa Danesa, cuma negor aja, biar jangan ngantuk. Kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada soal ini, jawabannya kayaknya kepotong. Ini kan ada soal nih, pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian biasanya kan pola jawabannya A tuh nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Tapi biarin aja, karena soal ini mintanya adalah norma hukum. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan mintanya norma hukum nih. Kalau dalam konteks sederhananya, ini kan ada hukum. Hukum itu dibagi menjadi hukum pidana, dan adalah hukum perdata. Pidana dan perdata. Kan gitu konsepnya. Nah, waktu dia ngomong kata hukum, maka harus ada undang-undang atau peraturan. Hukum pidana yang menyangkut fisik dan nyawa, kalau perdata itu kayak kesepakatan perjanjian termasuk warisan. Itu adalah hukum perdata. Nah, gitu ya. Nah, wujud daripada hukum itu, wujud produknya yang utamanya adalah adanya undang-undang yang disepakati oleh wakil-wakil rakyat kita, disahkan, atau peraturan-peraturan pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah. Jadi kalau dia minta kata-kata hukum, maka berhubungan dengan undang-undang. Kita lihat. Rio rutin membayar pajak. Adik-adik kan diajarin hitungan pajak, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Bahkan adik-adik belajar akuntansi pajak. Itu dilakukan sampai ada aturan bakunya, ya karena ada undang-undang tentang pajak. Kan pajak itu adalah pungutan negara kepada wajib pajak, artinya orang-orang yang memang harus membayar pajak, dan itu wajib dipaksakan. Kalau tidak dibayar ada sanksi atau dendanya. Bisa jadi mungkin kamu tidak, misal kamu punya bayar pajak penghasilan, tidak kamu bayar, ya mungkin nggak akan dipenjara, cuman setidak-tidaknya ada urusan-urusan administrasi kependudukan kamu akan terhambat karena kamu tidak punya bukti pembayaran pajak penghasilan kamu di tahun tertentu. Nah, misalnya orang yang tidak membayar pajak itu biasanya akan dipersulit membuat visa atau paspor, karena urusan di dalam negeri aja dia nggak jadi warga negara yang baik, apalagi tapi pengen pergi ke luar negeri. Nah, jadi biasanya sanksi-sanksinya semacam itu, sanksi sosial. Oke, jadi pajak ini ada undang-undang tentang pajak. Berarti ini masalah hukum. Kemudian Pani mudik setiap menjelang Lebaran. Nah, jangan lupa di Indonesia ini dari sudut pandang geografi itu kan bagian dari migrasi. Mudik itu kan bagian dari migrasi, proses perpindahan penduduk. Nah, berhubungan dengan pulang ke kampung, kita punya dua istilah di geografi, mudik sama pulang kampung. Kalau mudik itu biasanya diadakannya karena alasan atau motivasi keagamaan. Mau kemana? Mau mudik ngapain? Mau lebaran. Nah, itu mudik tuh. Tapi kalau misalnya mau kemana? Mau ke kampung nih, besok ada saudara saya yang nikahan. Nah, itu adalah pulang kampung. Jadi kalau pulang kampung tuh tidak harus alasan keagamaan, alasan apapun boleh. Mau kemana? Mau pulang kampung ngapain? Kangen sama ibuku di kampung, kangen sama saudaraku yang lain. Nah, masih itu pulang kampung. Tapi kalau mudik itu dilakukannya biasanya hanya setahun sekali dengan alasan keagamaan. Teman-teman yang Islam, misalnya dia pulang pada saat hari raya Lebaran. Banyak juga teman-teman beragama Nasrani merayakan hari Natal di kampungnya. Mau ngapain? Mau Natalan, mau mudik karena saya mau Natalan di kampung. Dapat suasana Natalan di kampung. Di luar
konsep agamanya itu bukan wawasan kita, bukan wacana kita untuk membahasnya, tapi itu contoh daripada kalau mudik itu dilakukannya biasanya hanya setahun sekali dan alasan keagamaan itu yang membedakan. Apakah ada undang-undang yang mengatur? Tidak. Kamu tidak pulang kampung, kamu tidak mudik, tidak ada hukumannya. Biasanya hanya hukuman sosial. Misalnya ada saudara di kampung nikah gitu ya. Saudara yang nikah itu cuma sekali seumur hidup dan berharap itu yang terakhir. Sampai kamu nggak datang, nggak akan ada yang marah. Cuman kamu akan mendapat pandangan kurang peduli karena kamu nggak setoran muka sama keluarga besarmu yang mungkin pada satu berkumpul di sana karena menghormati undangan, kemudian bersyukur karena ada saudara yang menikah. Nah, jadi nggak ada hukumnya, nggak akan dipenjara gara-gara kamu nggak pulang kampung, tapi ada sanksi sosialnya. Intinya nggak ada undang-undangnya. Jadi ini bukan hukum. Terus membayar pajak atau iuran listrik, ini ada undang-undangnya. Ada peraturan dari PLN, aturan pusat, nanti diaplikasikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Nah, berarti ada undang-undangnya, ini berarti hukum. Terus apa lagi? Tono memakai helm, udah jelas ini adalah undang-undang tentang lalu lintas. Jadi undang-undang tentang lalu lintas, ada hukumnya. Kalau setiap pengendara roda 2, roda 3 yang menggunakan jalan umum di jalanan wajib menggunakan helm, termasuk yang diboncengin. Jadi yang pakai helm itu bukan cuma yang bawa kendaraan, yang diboncengin. Dia tentunya tidak di dalam kendaraan mobil atau roda 4. Kalau sopirnya pakai helm nggak salah, tidak ada yang dilarang gitu ya. Buktinya para pembalap pakai helm. Cuman kalau di kendaraan umum yang diwajibkan itu adalah menggunakan sabuk pengaman. Ada peraturannya, undang-undang lalu lintas. Itu berarti hukum. Kenapa? Kalau kita ngomong hukum, itu ngomong tentang undang-undang dan bicara tentang peraturan. Nah, maka di sini helm itu ada peraturannya. Oke. Terus masyarakat Jawa melakukan ritual siraman sebelum upacara pernikahan, tradisi. Yang tradisi atau custom. Tidak ada undang-undang tertulisnya. Biasanya undang-undang itu ada di kepala para pemangku adat, orang-orang yang dituakan di masing-masing wilayah atau di masing-masing suku. Ada nggak yang tertulis? Ada. Yang ditulis ada, tapi ditulis itu tidak untuk diperbanyak. Biasa disimpan oleh golongan-golongan tetua adat. Nah, mereka kalau lupa, mungkin ada yang sangat rinci, nah mereka kebacakan kesepakatan adat mereka. Kira-kira gitu contohnya. Contohnya misalnya larangan perkawinan antara kelompok ini dengan kelompok tertentu. Biasanya kan ada marga tertentu dilarang menikah dengan marga tertentu. Itu kan ada rinciannya. Nah, kadang-kadang tidak semua orang hafal, bisa aja itu ditulis, tapi hanya untuk mereka saja, tidak untuk dipublikasi atau diperbanyak. Tapi kalau undang-undang itu kan undang-undang hukum pidana dan hukum pidata kan kita bisa beli kitab undang-undangnya. Kita tahu pasal kalau kita mengecewakan orang, merugikan orang, tindakan yang tidak disuka itu ada undang-undang yang mengatur pasal-pasalnya jelas banget, kira-kira itu bedanya. Jadi jangan lupa ini adalah custom atau adat istiadat. Jadi yang jelas-jelas di sini adalah hukum adalah, saya tegaskan aja di sini kan jawabannya B nih. Tadi ingat ada pilihannya B itu adalah 1, maksudnya 1, kemudian 3, 1, 3, dan 4. Karena ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi nomor ini walaupun tidak ada pilihannya tetap kita jawab. Yang masuk ke ranah hukum adalah membayar pajak, membayar iuran listrik, maksudnya gitu, kemudian menggunakan alat wajib para pengendara pengguna angkutan jalan raya, itu helm. Bahkan bukan cuma pembawanya tapi juga penumpangnya kalau di motor. Oke, kalau di mobil yang wajib itu adalah menggunakan sabuk pengaman bagi yang duduk di depan. Semuanya diatur untuk penyelamatan para pengguna jalan, bukan untuk yang lainnya. Oke, itu penjelasan untuk nomor 5. Semoga dipahamin. Kita lanjut nomor 6. Konsentrasi nomor 6. Kita fokus kepada soalnya. Sebagian besar teori udah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan di semester 1, kecuali bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung. Nah, sekarang kita perhatikan sudah masuk ke konsep interaksi sosial. Ya, ini sudah sering sangat dibahas, walaupun selalu saja lupa prinsip dasarnya. Saya ulang sedikit prinsip dasar daripada interaksi. Interaksi, kan itu ya. Ini kan artinya hubungan, hubungan timbal balik, harus timbal balik, hubungan timbal balik. Nah, yang bagaimana
hubungannya timbal balik dan yang saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Nah, jadi kalau yang namanya interaksi itu kalau di pola, ini pola ya, interaksi, itu adalah, ini ada pihak A, ini ada pihak B, A sama B. Hubungannya timbal balik, saling mempengaruhi. Jadi A memberikan sesuatu ke B, B juga memberikan sesuatu ke A. Jadi dua arah. Itu namanya interaksi. Kalau searah bukan interaksi. Kalau searah dipastikan bukan interaksi. Nah, gara-gara hubungan timbal balik kedua arah ini, mereka tentunya kan A mempengaruhi B atau memberikan sesuatu ke B. Begitu juga sebaliknya. Nah, di situ kata-kata saling mempengaruhinya. Sehingga akhirnya interaksi ini kalau dirumuskan, kok dirumuskan, Pak, emang ada rumusnya? Ya, rumus itu kan abstraksi dari suatu kondisi. Jadi di interaksi itu bisa dirumuskan, interaksi adalah aksi ditambah reaksi, aksi ditambah reaksi, gitu ya. Nah, yang merupakan aksi ditambah reaksi yang merupakan suatu siklus. Jadi kalau di sini ada kata-kata timbal baliknya, nah, dirumusnya menggunakan kata siklus. Nah, jadi aksi ditambah reaksi yang merupakan suatu siklus. Itu prinsip dasar. Dan ini adalah ilmu basic banget bagi adik-adik yang kuliah di psikologi dan di komunikasi. Anak-anak komunikasi sampai nggak bisa menjelaskan makna dari kata interaksi ini, nggak lulus dia di semester 1. Anak psikologi ingin memperbaiki suasana hati, pikiran, termasuk mencuci otak orang yang diobatin, karena masalah-masalah kejiwaannya, nggak bisa menerapkan konsep interaksi, nggak bisa dia jadi sarjana psikologi. Nah, sebagai contoh, bagi yang belum paham juga, aksi itu adalah tindakan kita. Misalnya saya memanggil seseorang, halo, apa kabar? Nah, itu kan aksi saya. Nah, orang itu kan bisa aja diam, bisa juga menjawab apa kabar gitu kan, atau minimal memberikan lambaian tangan bahwa dia mengerti bahwa dia itu dipanggil atau disapa. Nah, waktu saya bilang halo gitu kan, itu aksi saya. Nah, waktu dia melambaikan walaupun tidak pakai suara, dia kan memberikan reaksi. Nah, aksi dan reaksi. Jadi aksi itu adalah tindakan, reaksi itu respon gitu loh. Aksi tindakan saya. Kamu saya panggil, halo, 25 orang peserta, siapa yang berani memunculkan videonya? Karena hari ini nggak ada yang munculin video gitu. Takut kuotanya tersedot gitu. Padahal belajar itu apapun kondisinya nilainya nggak terharga. Sesuatu yang kita pahami tentang sesuatu itu, kalau itu bermakna sekali, itu bisa membuat kita bahagia. Kadang-kadang kita belum sampai level bahwa memahami sesuatu itu ternyata bisa membahagiakan. Jadi dimaklumin aja gitu loh. Nanti pada waktunya adik-adik akan ketemu masa di mana bisa sesuatu, mengerti sesuatu, itu ternyata sangat membahagiakan. Nanti kalau kamu sudah ke level itu, maka belajar nggak akan dipaksa lagi. Nggak perlu diawasin lagi. Kira-kira gitu. Nah, jadi aksi tadi tindakan. Reaksi tadi itu respon. Nah, kalau aja aksi, reaksi, misalnya gini, saya sering kasih contoh begini, untuk memahami kata interaksi nih. Misalnya kamu saya panggil, saya minta tolong Danesa nih. Danesa minta tolong ya, direspon ya. Nggak usah berpikir macam-macam. Danesa. Iya, kenapa, Kak? Umur Danesa berapa sekarang? 17, Kak. 17 tahun. Kamu dari SMA mana? Saya lupa dulu. 66, Kak. 66 Jakarta Selatan ya? Iya, Jakarta Selatan. Oke. Nih, saya sedang mencontohkan interaksi yang lainnya, jangan salah paham. Tadi kan saya panggil Danesa, umur berapa? 17 tahun. Kamu dari mana? Dari SMA 66, salah satu SMA di Jakarta Selatan. Kuliah rencananya mau di universitas apa? UI kalau bisa. UI. Alhamdulillah, kita aminkan. Semoga terwujud nanti gitu ya. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman yang hanya mendengar tadi, saya sudah berinteraksi belum dengan Danesa? Bagi yang pengen ngerespon nggak apa-apa, yang nggak apa-apa ya. Udah, ya saya maklum. Saya udah berinteraksi belum dengan Danesa? Sudah atau belum? Yang lainnya juga boleh menjawab. Saya telah berinteraksi belum dengan Danesa? Sudah, Kak. Sudah. Jawabannya belum. Jadi bagi yang sudah jawabnya sudah, jawaban kamu salah. Saya belum berinteraksi dengan Danesa. Tentunya ada pertanyaan kan, kok belum sih Pak? Kan Bapak tadi udah panggil Danesa, udah disautin. Nah, kamu lupa bahwa di dalam interaksi ini kan ada kata-kata timbal balik. Kamu lupa di situ makna kata timbal baliknya. Jadi waktu saya tanya tadi kan gini, Danesa, iya Pak, gitu kan.
umurmu berapa? 17 tahun. Waktu saya bilang, umurmu 17 tahun, dia bilang iya. Atau saya bilang 17 tahun itu kan aksi dari saya. Umur kamu berapa Danesa? 17 tahun. Jadi waktu saya umur kamu berapa kan pertanyaan itu dari saya, itu aksi saya. Waktu dia jawab 17 tahun itu reaksinya dia. Saya tanya lagi, dia jawab lagi. Saya tanya lagi, dia jawab lagi. Jadi sumber aksinya selalu saya. Danesa hanya reaksi saja. Tapi kamu lupa bahwa interaksi itu hubungan timbal balik. Jadi harusnya Danesa nanya, Bapak sendiri sekarang umurnya berapa? Gitu loh. Nah, saya jawab umur saya 51 tahun sekarang, gitu loh. Dulu Bapak kuliahnya apa? Saya dulu kuliahnya FISIP sama psikologi gitu loh. Nah, berarti Danesa nanya ke saya, berarti ada aksi dari Danesa, saya jawab tuh reaksi saya. Berarti saya baru berinteraksi karena ada kata timbal balik. Waktu saya tanya tadi, Danesa umur kamu berapa? Itu kan aksi saya. Dia jawab 17 tahun, Pak. Itu reaksinya dia. Nah, yang namanya interaksi itu kan hubungan timbal balik. Jadi juga harus ada pertanyaan dari Danesa ke saya juga jawab apapun pertanyaannya gitu loh. Bapak punya niat nikah lagi? Enggak, saya bukan tipe yang suka poligami. Bagi saya jawab terserah jawaban saya, tapi dia bertanya saya jawab. Nah, berarti saya adalah melakukan timbal balik. Jadi logikanya gini, kalau ada pengajar atau guru apapun sebutannya, dari menit pertama sampai menit terakhir ngomong sendiri, dia tidak berinteraksi, dia monolog. Yang namanya interaksi itu walaupun sebentar, di dalam proses belajar itu harus diusahakan ada check and recheck, harus ada toleransi, harus ada penghargaan terhadap yang diajak bicara. Nah, di situ ada kata timbal baliknya. Jadi bagi yang bilang tadi saya telah berinteraksi, salah. Saya belum berinteraksi dengan Danesa karena yang jadi sumbernya adalah aksinya selalu dari saya, reaksinya adalah dari Danesa. Dia hanya menjawab. Kalau misalnya tadi saya berinteraksi, Danesa juga bertanya, apapun pertanyaannya selama pantas saya jawab, saya jawab. Nah, berarti saya telah berinteraksi. Bagi yang mendengarkan, paham yang saya maksudkan? Paham, Pak. Paham ya. Jadi itu maksudnya interaksi ya. Jadi jangan lupa interaksi itu timbal balik. Kamu jangan sampai lupa kata-kata ini. Nah, itu yang mendasar dari kata-kata interaksi. Kadang-kadang kita suka lupa maksud atau makna dasarnya. Kembali ke soal. Pernyataan yang menunjukkan interaksi, hubungan dua makhluk hidup gitu ya. Kalau saya lagi ngomong nih sama wajah saya di dalam kaca, halo, apa kabar diriku yang ada di dalam kaca? Nah, itu apakah saya berinteraksi? Tidak, karena orang itu diri saya, cuman bayangan. Saya sekarang ngomong nih sama kamu nih, kalau kamu nggak pernah ngerespon saya, berarti saya tidak berinteraksi. Makanya tadi saya kasih paksa contoh di mana kita harus berinteraksi. Itu maksudnya. Jadi harus ada hubungan timbal balik. Sekarang kita cek. Yusuf sedang menuliskan pengalamannya di buku harian. Buku harian bisa diajak ngomong, kita cek lagi. Tiara berolahraga menggunakan sepeda statis di rumahnya. Tiara dan alat olahraga statis. Statis kan diam, bagaimana mungkin berinteraksi? Udah jelas ini salah. Karena ada kata-kata statis diam. Bagaimana mungkin dia berinteraksi? Dan itu bukan makhluk hidup. Berinteraksi itu dengan makhluk hidup lainnya. Sekarang yang nomor 3. Hapipa menjabat tangan Rasita. Menjabat tangan. Berarti ada sentuhan, ada emosi di dalam jabatan tersebut, dan pasti ada hal-hal niat baiknya. Orang yang tidak niat baik nggak mau bersalaman. Boro-boro bersalaman, bertemu, bersentuhan aja, oh guys, sekarang diajak salaman, berarti ada sesuatu yang berinteraksi. Jadi udah dipastikan nomor 3 benar, itu interaksi. Terus, Alpin mengirim aplikasi pendaftaran ke universitas di luar negeri sana. Walaupun jauh, mereka telah menyampaikan pesan. Nanti kan direspon tuh, dijawab, berarti ada interaksi dasar. Ini terjadi interaksi, gitu ya. Kemudian Hafiz mempresentasikan, menjelaskan. Dia menulis sesuatu, atau membuat apapun, gitu ya. Dia jelaskan kepada orang yang mendengarkan. Nanti kan di situ akan ada tanya jawab. Hafiz itu maksud lo tentang yang gambar itu maksudnya apa? Ada tanya jawab. Nah, maka di situ terjadi interaksi. Nah, itu yang kita sebut dengan kata interaksi. Harus ada hubungan timbal baliknya. Bisa jadi tidak ideal. Bisa jadi tidak sempurna interaksinya, tapi harus ada timbal baliknya. Nah, apalagi kalau orang presentasi dia menjelaskan, pasti kan ada bagian dari yang dipresentasikan tadi, ada yang ingin tahu lebih dalam, ada yang tidak paham, dia bertanya tentang yang dijelaskan, bisa juga cuma komen atau menanggapi, tapi setidak-tidaknya orang yang mendengar presentasi memberikan respon terhadap yang dipresentasikan.
Nah, berarti terjadi hubungan timbal balik, itu maksudnya. Itu level yang paling bagus di dalam kata interaksi. Kalau memenuhi syarat kata timbal balik dan saling mempengaruhi. Misalnya ada orang presentasi, yang mendengarkan presentasi dengan baik kan dapat pengetahuan. Tambahan minimal. Tambahan pengetahuan, misalnya dia sudah tahu banyak, nah gara-gara presentasi seorang ini, dia mendapat sedikit tambahan pengetahuan baru dari hasil observasi orang yang mempresentasikan sesuatu. Nah, berarti kan ada hal yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Nah, itulah sebabnya nomor 6 jawabannya adalah 3. Nih, jangan lupa saya garis ulang lagi 3, kemudian nomor 4 dan nomor 5. Itulah sebabnya kenapa jawabannya E. Oke, semoga paham. Kita lanjut. Nomor 6 selesai, kita pindah ke nomor 7. Semoga kita tetap selesai pada waktunya jam 8. Jadi adik-adik bisa istirahat walaupun mungkin belum bisa, kita tidak kembali ke sekolah pada bulan Januari. Padahal kita sudah sangat berharap bulan Januari ini kita kembali ke sekolah. Tapi ternyata ada PSBB luas, yaitu PSBB Jawa dan Bali. Kegiatan-kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali dibatasi, yang bisa memicu terjadinya perkembangan COVID yang baru. Jangan lupa COVID yang baru ini yang diserang adalah pencernaan. Jadi orang-orang, menurut informasi yang kita baca dari berbagai sumber, virus ini sekarang menyerang pencernaan, terutama orang-orang yang sudah punya permasalahan di pencernaan, terutama yang sering sakit MAH. Nah, dia memperparah sakit MAH-nya kita. Kita nggak tahu sekarang dia virusnya bisa milih-milih, katanya virusnya beradaptasi. Dengan perkembangan masyarakat, keren banget tuh virus itu bisa beradaptasi. Tapi di luar apapun istilahnya, adik-adik harus tetap waspada, karena ternyata virus yang baru ini, virus COVID yang baru ini, jenis baru ini, lebih banyak menyerang kepada sistem pencernaan kita. Jadi jangan sampai adik-adik perutnya kosong, makanya dokter Tirtanya ngomong makan gitu loh. Kemudian dia juga bicara tentang kebersihan, ya makan yang bersih, maksudnya jangan sembarangan. Dan jangan lupa menjaga kesehatan usus, maksudnya kira-kira gitu. Kembali ke soal, nah di sini diminta lagi nih yang memenuhi syarat interaksi. Jadi sesuai soalnya, di sini minta ada kata-kata syarat interaksi. Interaksi itu bisa terjadi karena apa? Kita cek. Arya menerima balasan email dari dosen pembimbing skripsinya. Jadi jangan lupa nanti waktu ada di kuliah, setiap orang tuh punya PA. PA tuh bukan PA gitu ya, pembimbing akademik. Jadi setiap orang tuh kayak punya wali dosen, orang yang ditugaskan oleh pihak universitas atau kampus untuk membantu perencanaan kuliah kamu, memotivasi kamu, jagain kamu agar kuliah itu bisa tepat pada waktunya. Nah, itu namanya dosen pembimbing akademik. Sampai nanti kamu juga punya dosen-dosen pembimbing skripsi kamu. Karena banyak orang kehabisan waktu menyusun skripsinya. Harusnya bisa selesai di semester 10, udah paling lambat 5 tahun, dia nggak selesai. Jadi akhirnya ya ditoleransinya sampai semester 12. Kalau menurut peraturan yang keras, kamu harus selesai 5 tahun, itu udah paling lama, 10 semester. Jadi di semester 10 itu harusnya kamu ikut wisuda. Tapi faktanya godaan untuk tidak selesai dan tidak serius kuliah itu lebih banyak daripada dorongan untuk kita kuliah tepat pada waktunya. Nah, maka setiap orang butuh dijaga oleh dosen pembimbingnya. Nah, ini skripsi. Oke, ada nggak komunikasi? Pasti ada. Tapi ini mintakan syarat. Joko mendengarkan musik K-pop di ruang tamu, dia dan musik, jadi hanya dirinya sendiri. Otomatis sudah jelas di luar ini syarat atau bukan, ini tidak interaksi. Karena hanya seorang Joko dengan musik K-pop, dengan media tertentu, mau itu rekaman, mau itu kaset, mau nonton videonya, jelas hanya dia dan musik tadi. Yuni dan Wira bercakap-cakap, udah jelas kan ada 2 orang, nah bercakap-cakap, kan pasti sautan, pasti ada pertanyaan, ada penilaian, ada senda gurau, jadi jelas-jelas ini benar. Kemudian Fadil mempelajari materi sosiologi melalui slide PowerPoint di laptopnya. Fadil dan laptopnya. Kita simpan dulu. Bu Dina berjabatan tangan. Udah jelas berjabatan. Nah, ada sentuhan fisik. Pada waktu terjadi sentuhan fisik, otomatis ada sentuhan emosi. Minimal persahabatan. Minimal saling menghormati. Saling menghargai. Orang yang tidak menghargai, nggak mau bersahabat. Nggak mau salaman maksudnya. Nah, jadi udah jelas di sini dari pilihan ini adalah interaksi. Ini adalah interaksi. Kan gitu ya. Ini bisa kita coret.
Nah, otomatis mau nggak mau yang mendekati syarat-syarat interaksi adalah Arya dan dosennya, pasti berkomunikasi kan. Nah, maka jawaban adalah 1, 3, dan 5. Ada nggak 1, 3, dan 5? 1, 3, dan 5 sesuai kunci yang disiapin. C. Nah, semoga paham. Ini kita fokus kepada soalnya langsung karena waktu kita sangat terbatas, sudah lewat sedikit, kita selesaikan dulu. Minta waktunya sedikit lagi, tinggal 2-3 nomor saya selesaikan dengan cepat. Biar tidak ada utang saya untuk memastikan apa jawabannya. Nomor berikutnya, konsentrasi lagi. Di sini minta ada kata-kata yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita lihat yang mempengaruhi, yang tepat antara faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita lihat nih. Motivasi kan dorongan. Empati, berempati, ikut merasakan. Nah, kalau sugesti itu proses mempengaruhi. Singkat ceritanya gitu, di luar apapun pilihannya, sugesti, mensugesti orang itu mendapat sugesti, dipengaruhi. Apa bedanya motivasi sama sugesti? Kalau motivasi itu bisa rame-rame, tapi kalau sugesti itu cenderung orang per orang. Biasanya begitu pengertian dasarnya. Kalau empati itu adalah kan peduli, kepedulian. Dia berempati, dia peduli. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita cari pasangan yang betul. Kita lihat. X1 motivasi. Motivasinya adalah ingin motivasi. Jangan lupa nih motivasi. Ingin apa? Motivasi kan dorongan. Dorongannya apakah ingin berlatih keras agar menjadi juara PON kan gitu kan misalnya gitu, atau yang mana? Terus empati. Mika aktif dalam kegiatan sosial peduli kaum Pitabel yang bermasalah. Jadi udah pasti benar. Nih kalau dari konteks teori. Mohon maaf agak cepat dikit ya. Ini kan ada empati, berempati, peduli. Nah di sini nih ada kata peduli. Jadi mau nggak mau X2 itu ke Y1. Jadi X2 ke Y1. Ada nggak? X2 ke Y1. Nah, empati. Ya, Mika aktif dalam kegiatan sosial peduli kaum Pitabel karena empati itu adalah kepedulian. X2, Y1. X2 ke Y1. Ini kan ada dua nih, X2, Y1, X2, Y1. Oke, terus di sini X2, Y1. X2, Y1 juga. Sekarang kita lihat, sugesti. Proses mempengaruhi kan. Nah, itu dia mensugesti. Dia mendorong dirinya latihan dengan keras agar bisa menjadi salah satu anggota tim PON wilayahnya masing-masing. Jadi di sini X3, Y berapa? X3, Y2. X3, Y2. Kemudian lanjutnya motivasi. Motivasinya adalah motivasinya kalau kita pasangkan Eka membeli krim pemutih. Nah, jadi dia motivasinya dengan membeli obat itu dia wajahnya menjadi lebih glowing, lebih cerah kira-kira gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti bisa jadi X1. Nah, motivasinya membeli obat, dorongannya adalah agar wajahnya lebih bersih. Jadi X1 ke Y3. Nah, maka jawaban ini mungkin dia salah ketik ya mungkin. Jawabannya kita ganti, jawabannya adalah E. Nah, gitu ya. Itu nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 jawabannya E. Jangan lupa ya, empati itu peduli. Jadi mau nggak mau harus X2 ke Y1. X2 ke Y1. Terus yang dari sini sugesti, nih X3 nih. Sugesti itu kan dorongan dia berlatih dengan keras agar menjadi anggota PON dari daerahnya. Maka mau nggak mau ini jawabannya. Jadi nanti saya koreksi di tim di sistemnya biar jawaban kamu juga bisa dibenerin karena jawabannya harusnya adalah E. Nomor 9 nomor berapa 8 jawabannya adalah E. Ya, oke, lanjut. Mohon dimaafkan, malum ada ratusan ketikan setiap hari, jadi kadang-kadang bisa aja ada 1-2 yang salah ketik. Kita lanjut, nomor 10. Minta waktunya 2 menit lagi, kita jawab dengan cepat. Nomor 10, syarat terciptanya keteraturan sosial. Keteraturan sosial itu kan ketertiban di dalam kehidupan sosial atau kehidupan di masyarakat. Kita lihat, di sini dapat digunakan sebagai patokan berperilaku.
sesuatu dianggap baik dan bermanfaat bagi manusia. Kesadaran tentang pentingnya menciptakan keteraturan. Syarat terciptanya keteraturan adalah kesadaran. Nah, jadi nomor 3 udah benar kan? Nomor 3 benar. Nomor 3 kita tandain dulu. Bentar. Karena keteraturan itu butuh kesadaran. Jadi nomor 3 benar. Terus adanya aparat. Karena artinya ada orang yang mengawasi dan penegak hukumnya. Jadi ada betul, ini kesadarannya ada aparat. Aparat itu kan di sistem peradilan atau pengawasan hukum fungsinya untuk mengawasi agar tidak terlampau banyak penyimpangan dan mengatasi penyimpangan kalau terjadi. Kemudian adanya norma, nah yang bisa diterima masyarakat. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 kuncinya sudah benar. Oke. Yang terakhir, semoga dipahamin. Mohon dimaafkan kalau cepat, saya cuma tidak ingin adik-adik terlampau lama lebihnya, jadi nanti kurang istirahat. Karena saya yakin adik-adik juga punya kegiatan-kegiatan lain. Sebentar. Apa nih yang salah? Clear. Ini dulu. Kita ke sini, yang terakhir nomor 10. Nah, Oke, setiap individu dalam masyarakat tidak dapat melepaskan diri atau mengelak dari norma dan nilai sosial yang telah berlaku. Kaidah-kaidah sosial hidup dan berkembang sesuai dengan perjalanan masyarakat. Dalam hal ini, norma yang hidup diatur oleh pemerintah dan mempunyai sanksi yang tegas. Sesuai dengan yang kita pelajari di konsep-konsep di depan tadi, sanksinya tegas, maka itu pasti norma hukum. Karena ada kata sanksi yang tegas, ingat-ingat waktu saya menjelaskan bedanya nilai dan norma tadi, ada norma hukum, sanksinya tegas, itu denda, kurungan, dan hukuman mati. Nah, maka dipastikan jawabannya A sesuai dengan kunci. Jadi tadi ada hanya satu yang salah ketik, mohon dimaafkan. Oke, itu yang bisa saya jelaskan, semoga dipahami. Seperti yang saya ingatkan dari awal, kita belajar ini adalah untuk memahami teori, konsep, pola, hukum yang ada di balik soal itu. Karena kalau nanti adik-adik ketemu soal yang sejenis atau yang sama, setidak-tidaknya adik ingat tuh teorinya. Nah, jadi bisa berpikirnya rasional, sehingga mengarah ke jawaban sesuai dengan konsep, bukan tebak-tebakan. Jadi nggak boleh subjektif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan di pertemuan kita pada hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya yang hadir. Terima kasih telah mendengarkan, semoga sedikit tapi bermanfaat. Saya akhiri dengan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk.